Pemirsa, siapa aktor politik yang disebut oleh Presiden menunggangi aksi unjuk rasa damai 4 November hingga kini belum terungkap. Pengamat menilai aksi unjuk rasa 4 November telah dimanfaatkan untuk kepentingan pertarungan Pilgub DKI. Lima orang kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI menjadi tersangka dan tengah menjalani proses hukum terkait ricuh unjuk rasa 4 November. Mereka diduga memprovokasi dan menyerang aparat yang mengawal jalannya aksi yang sejak siang hari berjalan damai. Namun, proses hukum terhadap kelimanya belum mengungkap siapa aktor politik yang disebut oleh Presiden menunggangi aksi unjuk rasa damai 4 November. Pengamat politik Boni Hargens menyebut sinyalemen dan petunjuk soal siapa yang mungkin menjadi aktor politik dalam demo 4 November lalu. Semua ini kemudian mengarah pada satu kesimpulan logis, kubu Cikeas pasti bermain di dalam gerakan ini. Dan setelah saya korelasi dengan beberapa bukti yang ditemukan oleh tim-tim intelijen dari berbagai institusi, dan memang ini real, makanya saya tegaskan bahwa Pak SBY itu aktor di balik gerakan 4 November. Maka ini bukan gerakan moral. Islam sudah dijual, Islam sudah diperalat, Islam sudah dipermainkan oleh sekelompok orang yang punya syahwat politik yang tidak bisa ditahan, dan ini merusak masa depan peradaban demokrasi. Lebih lanjut, Boni menambahkan polisi harus menelusuri aliran dana yang terkait dengan unjuk rasa untuk dapat mengungkap siapa pihak yang mengambil keuntungan dalam aksi damai ini. Yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Selain penyidikan yang dilakukan oleh polisi, aksi saling lapor juga terjadi usai aksi unjuk rasa. Di antaranya Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi yang pada Kamis lalu melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono terkait aksi unjuk rasa 4 November ke Bareskrim Polri. Tim Liputan, Metro TV. Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. KPUD DKI Jakarta menilai calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tak dapat mundur dari pencalonan. Hal itu tertulis dalam undang-undang mengenai pemilihan gubernur yang memperbolehkan calon gubernur maju meski terjerat kasus hukum. Ahok tak dapat mengundurkan diri meski sedang terjerat kasus hukum. Hal itu tertuang dalam pasal 191 Undang-Undang 8 tahun nomor 8 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Status Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta pun tak terpengaruh dengan kasus dugaan penistaan agama yang sedang bergulir. Sumarno menambahkan seorang calon dapat mundur jika proses kasus calon berlanjut ke pengadilan atau telah berstatus terdakwa. Kalau yang lain kan kami akan, ya, itu belum bisa dibuktikan, dan kalau masyarakat menanggapinya secara berbeda-beda. Itu tidak mempengaruhi status beliau sebagai calon, tetap bisa melanjutkan proses pilkada. Nah, berbeda kalau kemudian statusnya meningkat menjadi terpidana. Kalau sudah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, maka yang bersangkutan akan dibatalkan statusnya sebagai calon. Dan nanti partai politik bisa mengusulkan penggantinya sepanjang tidak melampaui 30 hari sebelum pemungutan suara. Jadi batasannya itu, kita kan pemungutan suara tanggal 15 Februari, maka batasannya maksimal itu tanggal 15 Januari itu sudah ada calon yang diusulkan. Pemirsa, Bawaslu menemukan 66 lokasi dugaan pelanggaran kampanye Pilkada DKI Jakarta. Pelanggaran tersebut ditemukan selama 14 hari penyelenggaraan kampanye 3 pasangan calon gubernur DKI Jakarta. Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, mengatakan dari 137 titik kampanye di DKI Jakarta, Bawaslu telah menemukan sedikitnya 66 titik indikasi pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta. Pelanggaran yang terjadi antara lain kampanye yang tidak terdaftar, keterlibatan anak di bawah umur, hingga pemasangan alat peraga yang menggunakan fasilitas pemerintah.
Untuk menindaklanjuti hal itu, Bawaslu telah mengirimkan surat peringatan kepada masing-masing paslon agar menaati sejumlah aturan selama kampanye. Hingga kini tinggal 2 laporan yang masih dalam proses penanganan untuk ditindaklanjuti. Mimah menegaskan sebagai lembaga pengawas, Bawaslu akan terus mengingatkan pasangan calon untuk menaati aturan selama masa kampanye. Total populasi menengah atas itu kan juga besar ya, orang tidak menerima. Jadi Jakarta juga bisa jadi tempat untuk laboratorium ya. Polisi terus dalami dugaan penistaan agama dan kita langsung bergabung dengan Priscila Dauhan dan juru kamera Rio Cornelianto yang ada di kantor Barreskrim Polri. Priscila, siapa sajakah yang diperiksa Barreskrim hari ini? Ya, Eliza Hasan, terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama pada hari ini, memang kami belum mendapatkan informasi mengenai siapa sajakah yang akan diperiksa terkait dengan pemeriksaan lanjutan kasus dugaan penistaan agama. Namun baru saja keluar beberapa orang yang mengklaim dirinya sebagai FPI Sulawesi Selatan dan juga dari Gerakan Islam Bersatu, di mana mereka datang untuk kembali melaporkan atas kasus yang sama, yakni kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Mereka datang ke sini sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi dengan membawa sejumlah bukti berupa bukti rekaman video serta flash disk juga yang berisi tafsiran ayat Al-Quran. Dan mereka pun juga akan kembali datang ke Barreskrim Mabes Polri ini sekitar pukul 13 nanti usai sholat Jumat. Dan mereka pun juga akan kembali melaporkan atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Namun terkait dengan saksi-saksi siapakah yang akan diperiksa mengenai dugaan penistaan agama ini, Eliza, kami belum mendapatkan informasi dikarenakan memang sejak pagi tadi kami menghubungi Humas Polri maupun juga Karopenmas Mabes Polri juga belum ada respon hingga saat ini. Kami pun masih menunggu siapa sajakah saksi-saksi yang akan diperiksa oleh Mabes Polri pada hari ini. Namun diketahui, Eliza, bahwa kemarin juga polisi telah memeriksa Buniani sebagai saksi karena diduga dialah yang menggugah video yang berisi dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Selain itu juga hingga kemarin juga Polri telah memeriksa sekitar kurang lebih 43 orang saksi yang terdiri dari saksi ahli agama, saksi ahli tata bahasa dan juga saksi-saksi lainnya terkait kasus dugaan penistaan agama ini. Dan kami pun juga masih menunggu, Eliza, siapa sajakah saksi yang akan diperiksa atas lanjutan penyelidikan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Eliza. Ya, Priscila, lalu bagaimana dengan rencana gelar perkara? Kapankah rencananya hal ini akan dilaksanakan? Ya, Elisa, seperti yang diinformasikan bahwa gelar perkara kasus dugaan penistaan agama ini rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 November 2016 mendatang dengan sistem terbuka terbatas. Itu artinya memang gelar perkara ini jika nanti dilaksanakan adalah baru yang pertama kalinya dilaksanakan secara terbuka, yang itu artinya dapat disaksikan oleh umum. Namun kami belum mendapatkan informasi memang apakah gelar perkara ini nantinya akan terjadi atau akan dilaksanakan secara terbuka, karena informasi yang beredar juga gelar perkara ini tetap akan dilaksanakan secara tertutup dan kami pun masih akan terus memastikan, Eliza, bagaimana sebenarnya sistem gelar perkara ini nantinya akan dilaksanakan. Ya, Eliza, polisi akan menggelar perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada Rabu pekan depan tanggal 16 November 2016. Gelar perkara ini bersifat terbatas yang hanya disaksikan oleh pelapor dan para saksi ahli yang sudah diperiksa oleh polisi. Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, gelar perkara dilakukan di bawah pengawasan Kompolnas, Kejaksaan, serta DPR. Setelah dicatat notulen, hasilnya akan diumumkan sehari setelahnya oleh Kabareskrim Komjen Pol Aridono. Hingga hari ini, polisi sudah memeriksa lebih dari 40 saksi dan ahli untuk dimintai keterangan serta pendapatnya. Mereka semua terdiri dari ahli agama dan ahli bahasa yang dimintai pendapatnya terkait ada tidaknya unsur penistaan agama dan pembicaraan Ahok bersama warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.
Pemirsa, sementara itu alumni Himpunan Mahasiswa Islam Lintas Generasi kemarin melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke Bareskrim Polri dengan tuduhan telah melakukan orasi yang bernada provokatif. Partai Demokrat pun mengancam akan lapor balik terhadap alumni HMI dengan dugaan laporan barang bukti palsu. Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikias, Bogor tanggal 2 November 2016 lalu memicu reaksi alumni Himpunan Mahasiswa Islam Lintas Generasi. SBY dianggap melakukan tindakan pidana penghasutan saat pidato tersebut. Koordinator Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi, Mustagfirin menilai ucapan SBY mengandung hasutan dan kebencian sehingga dapat memprovokasi masyarakat yang ingin melakukan aksi damai untuk berbuat anarkis. Sementara itu sore ini Partai Demokrat pun mengancam akan melaporkan balik Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi ke Bareskrim Polri. Tidak akan melindungi saudara Basuki Cahayapurnama karena sudah masuk pada proses hukum. Dari Universitas Kalau tidak polisi juga yang kena nanti, kenapa perairan. Ini rekan alumni HMI ke Bareskrim, dan untuk mengetahui kondisi terkini kita langsung bergabung dengan Wahyu Seto Aji langsung dari Bareskrim Jakarta. Wahyu, seperti apa perkembangan terakhir yang dapat Anda sampaikan? Ya, baik Abraham, sekitar 30 menit yang lalu pengurus Partai Demokrat dan juga anggota dari Partai Demokrat yakni Didi Irawadi Syamsuddin beserta Imelda datang di Bareskrim Gedung KKP Gambir Jakarta Pusat. Kedatangannya berkenaan atas respon terhadap pelaporan dari Forum Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Lintas Generasi yang melaporkan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang tak lain adalah Ketua Umum Partai Demokrat karena telah melakukan tindak pidana penghasutan karena pidatonya di kediamannya tanggal 2 November lalu untuk menyikapi unjuk rasa yang hendak digelar oleh sejumlah ormas di Jakarta untuk mengusut proses hukum terhadap Basuki Cahayapurnama yang dilaporkan karena telah menistakan agama. Dan memang kedatangan dari politikus Demokrat ini sudah sejak 30 menit yang lalu dan saat ini sudah berada di dalam untuk memberikan atau melaporkan dari pihak Forum Silaturahmi Alumni HMI tersebut. Dan saat dia datang tidak memberikan keterangan apapun dan keterangan akan diberikan setelah dia membuat keterangan. Dan memang laporan dari Partai Demokrat ini merupakan respon atas laporan dari Forum Silaturahmi Alumni HMI yang telah dilakukan pada Kamis sore lalu berkenaan dengan pidato dari Ketua Umum Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan unjuk rasa yang hendak digelar pada tanggal 4 November lalu di kediamannya yakni di Cikias Bogor pada tanggal 2 November. Dan menurut koordinator dari Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi yakni Mustagfirin bahwa pidato SBY tersebut mengandung hasutan dan kebencian sehingga memprovokasi tindak anarkis pada unjuk rasa yang digelar pada Jumat lalu. Dan sementara itu memang berkas laporan yang telah ditangani oleh kepolisian belum ditindaklanjuti karena memang pihak kepolisian masih melakukan kasus-kasus yang lain. Untuk sementara demikian, Abraham. Habis, Mas. Baik, terima kasih Wahyu Seto Aji melaporkan langsung dari kantor Bareskrim Polri Jakarta. Sementara itu, dalam pertemuan Presiden dengan para kiai dan ulama kemarin, ada kejadian menarik di mana Presiden Joko Widodo melayani tamu undangan dengan ikut memberikan piring kepada para tamu undangan.
Presiden Jokowi mengundang puluhan kiai dan ulama di Istana Negara. Dalam acara makan siang tersebut, Presiden Joko Widodo secara langsung melayani para tamu undangan dengan memberikan piring kepada para kiai dan ulama yang hadir. Undangan makan siang antara Presiden dan para kiai dan ulama berlangsung secara santai. Usai makan siang, para tamu undangan diajak untuk duduk lesehan di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa terima kasih kepada para ulama dan kiai yang memiliki peran sehingga tercipta suasana kondusif, aman, dan tertib dalam aksi 4 November kemarin. Presiden Joko Widodo berharap tidak ada lagi unjuk rasa mengenai kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, mengingat proses hukumnya sudah berjalan. Menghadiri apel bersama di markas Komando Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, Presiden memberikan apresiasi atas kinerja Brimob. Presiden juga menaruh kepercayaan bahwa Korps Brimob mampu melindungi dan menjaga keamanan masyarakat. Dalam kesempatan ini, Presiden kembali menegaskan bahwa ia tidak akan mengintervensi kasus hukum Ahok dan berharap tidak ada lagi unjuk rasa mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Kita mengharapkan agar sudah tidak ada demo-demo lagi. Karena proses hukum sudah dilakukan. Ya.